Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan One on One bersama saya Maria Segaf. Memang beragam strategi telah ditempuh ya untuk bisa mencari formula emas bagi timnas Indonesia. Sebut saja mulai dari berbagai pergantian pemain, bahkan hingga naturalisasi, bahkan hingga pergantian pelatih. Kita tahu betul ini sudah dilakukan, namun memang kritik nampaknya tak pernah padam. Bahkan juga kita tahu betul ada pengamat bernama Tommy Welly atau Bung Toel yang bahkan juga kerap kali diseret hingga ke pusaran doxing. Mengapa hal ini terjadi dan apa sebenarnya dari roller coaster sepak bola Indonesia? Judul kami malam hari ini yang bisa kemudian diberikan masukan oleh pengamat Bung Toel untuk bisa menjadi bara prestasi di tubuh timnas Indonesia. Malam hari ini sudah bergabung bersama saya. Selamat malam, Bung Tommy Welly. Selamat malam, Ayah. Apa kabar, Bung? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Jadi timnas kita, sepak bola kita sehat juga nggak nih nampaknya? Harus sehat, cuma kan bukan nggak pernah. Artinya kan untuk sehat itu butuh upaya lah, butuh proses gitu. Ya maunya sehat, tapi kan kadang ada kurangnya, ada lebihnya. Ya normal lah itu sih. Jadi memang butuh proses. Jadi memang berbagai kritikan selama ini yang Anda telurkan itu bukan bermaksud memang dari awal antipati enggak ya? Bukan begitu ya? Nggak ada persoalan subjektif selera tidak selera antipati nggak ada gitu. Banyak ketidakmengertian sebetulnya. Ketidakmengertian publik gitu loh. Sehingga kemudian balik menyerang. Atau ada situasi yang memang sudah berubah dalam sepak bola. Situasi maksudnya yang berubah? Situasi berubah itu era sepak bola katakanlah beberapa tahun lalu dengan katakanlah penanda pelatih Sinteyong itu berbeda. Jadi kan nggak pernah tuh selama kemarin pengamat ataupun siapapun lah yang mengkritisi diserang balik. Itu kan baru kemarin. Kalau kita bicara penanda itu. Kalau dulu kan federasi nggak akan berpikir atau memberikan ruang perhatian pada sosial media. Tapi federasi sepak bola sekarang menurut saya harus. Makanya bidang medianya, kan di dalam federasi ada namanya bidang media toh. Ada standing komitenya, ada komite tetapnya media. Itu cakupannya harus lebih luas. Dibanding misalnya bidang media yang sekitar 10 atau 15 tahun lalu gitu loh. Jadi artinya menurut Anda sepak bola Indonesia ini berubah sejak adanya STY begitu? Berubah dalam konteks ada dinamika eksternalnya ya, dinamika publiknya. Kualitas sepak bola itu belum tentu gitu loh. Makanya dinamika kan publik dan media sosial yang kemudian menjadi bumbu itu kan? berubah. Bahwa itu normal dalam sebuah perjalanan federasi organisasi sepak bola seperti PSSI ya. Makanya saya bilang ada perbedaannya. PSSI era sebelumnya ada Nurdin Halid, ada Joel Arifin, ada Lanyala, ada Edi Rahmayadi, ada Iwan Bule. Itu berbeda dengan yang sekarang. Atau terutama yang misalnya di era Nurdin Halid ke Lanyala lah. Nah di patokan itu menurut saya federasi itu bidang media itu harus lebih luas lagi. Karena ternyata ada respon, ada dinamika publik yang berbeda sekarang. Serang balik itu tadi. Momentumnya apa? Momentumnya misalnya waktu STY kemarin. Gitu loh. Apakah pure ini kita bicara tentang sepak bola kemarin menurut saya enggak. Gitu. Oh justru enggak nih. Ini kita baru segmen awal lagi-lagi nama STY muncul Bang. Kalau kemudian ngobrolnya sama Bung Toel nih. Publik selalu bertanya, emang ada apa sih Bang dengan STY? Kok kayaknya nggak pernah ada baiknya gitu. Salah terus nih STY. Hah? Enggak, bukan begitu mungkin kalimatnya ya. Hanya positioning saya, posisinya adalah pengamat. Mengamati, mengkritisi yang menurut saya tidak pada proporsinya gitu misalnya. Gitu loh. Dalam konteks sepak bola Indonesia, ketika kita meng-hire pelatih asing, mengontrak pelatih asing, kita ingin ada transformasi sepak bolanya. Itu yang menurut saya harus lebih kuat dibandingkan aspek lainnya. Aspek lain itu misalnya aspek ekonomi atau imbas ekonomi terhadap dia gitu loh. Atau aspek pencitraan publik, media sosial gitu loh. Bukan nggak penting atau nggak boleh, bukan. Tetapi saya mau lihat prioritas yang pertamanya di mana. Pelatih ngartis tuh nggak boleh menurut Anda? Boleh-boleh aja gitu loh. Yang penting sejalan dengan karyanya secara sepak bola. Tapi apakah semua orang punya kemampuan menilai sepak bolanya? Kan enggak gitu loh. Kan enggak. Maksud saya gini loh. Ketika dia datang di kontraknya 2019. Wawancaranya November
2019 ketika PSSI-nya Iwan Bule baru terpilih. Wawancaranya di Kuala Lumpur gitu loh. Ada 2 kandidat, dia dengan Luis Mia. Luis Mia wawancara berikutnya, wawancara pertama STY. Keputusan PSSI ketika itu memilih STY karena janji juara AFF. Juara AFF itu normal, juara AFF itu normal karena itu stage paling awal kalau kita mau naik ke level berikutnya. Juara dulu di level ASEAN. Nah yang saya tangkap kan pernyataannya adalah dia janji juara itu, maka kita harus pegang, kan itu. Makanya nggak pilih Luis Mia, kan itu. Dasarnya itu. Dasar itu yang Anda pegang sampai akhir. Apakah saya serta-merta mengkritisi? Kan tidak. Saya baru mengkritisi di 2022. Jadi saya tunggu 2020 AFF dia gagal. Ke final memang kalah sama Thailand, tapi gagal. 2022 juga ranking 3, adu penalti dengan Malaysia juga gagal gitu loh. SEA Games 2021 juga gagal. Baru 2022 saya mulai mengkritisi. Karena saya juga mendapatkan insight-insight lain gitu loh. Dari kiprah Sinteyong atau STY di sini itu gitu. Kan background wartawan. Nah, jadi itu. Apa yang Anda temukan? Ya katakanlah 2022 kan dia bergabung dengan sebuah agensi besar juga di Korea Selatan gitu loh. Ada dampak ekonomi yang dia dapat dengan positioning sebagai pelatih tim nasional kan begitu. Ada dampak ekonomi itu iklan dan sebagainya lah. Apakah nggak boleh? Boleh aja. Tetapi menurut saya adalah saya fokus pada kualitas sepak bolanya. Karena kualitas sepak bolanya nggak ngangkat saat itu belum. Contoh 2020 AFF yang tandingnya 2021 itu kan kita dikurung habis sama Vietnam. Tapi saya belum mengkritisi karena saya kasih waktu. Itulah yang jadi pakem gitu loh. Pakem seorang pengamat untuk mengamati pelatih dalam bekerja. Target dan fakta di lapangan. Iya, jadi saya belum mengkritisi itu. Tapi saya lihat bahwa saat itu pun menurut saya dia belum menemukan kualitas permainan kita. Oke, statement Anda yang dianggap sebagai kritik itu kenapa kemudian justru banyak diserang oleh publik ya, oleh netizen Bang? Didoxing berapa kali? Doxing sih sekali tahun lalu, Desember tahun lalu. Saya ingat tanggalnya 17 Desember. Waktu itu saya nonton AFF di Solo, pulang dari situ, nggak lama dari pulang dari situ. Waktu itu Indonesia lawan Laos 3-3. Yang jadi viral itu kan foto saya dengan ketum tuh diviralkan tuh. Terus saya pulang kan ke Jakarta 3 hari, beberapa hari kemudian, saya pokoknya ingatnya tanggal 17. Sekitar jam 6:30 saya baru sadar rupanya ada serangan begitu membabi buta gitu loh. Kayak air bah lah begitu, notifikasi. Terus saya lihat di doxing gitu kan. Itu tahun lalu. Bukan tahun lalu. 2024. 17 Desember 2024 gitu loh. Dan bukan menimpa saya aja tapi serangan itu melebar ke anak-anak saya gitu loh. Sampai ke keluarga bahkan pada saat itu? Iya, keluarga, terutama anak-anak. Wow. Gitu. Anak berapa Bang? 2. Dan semuanya kena? Terutama yang kecil, yang paling bungsu. Dua-duanya kena tapi terutama yang bungsu, yang perempuan. Usia berapa itu? Sekarang 16, tahun lalu berarti 15. Respon mereka gimana Bang? Ini baru pertama kali kan kemudian Ya keluarga terganggu Anda pasti ya, kayak gitu. terganggu pasti tapi nggak terlalu gimana gitu. Terganggu sih pasti. Yang saya concern adalah karena sekolahnya kan bingung, karena akun media sosial sekolahnya pun diserang gitu. Sampai sebegitunya? Iya. Putri saya kan atlet, basket. Kebetulan tinggalnya di luar kota gitu. Nah sekolah yang di luar kota itu pun diserang. Mungkin orang-orang itu tahu karena saya begitu dekat gitu kan. Karena saya begitu perhatian dengan putri saya bungsu yang perempuan itu. Jadi ikut diserang gitu loh. Tapi kan itu tidak mencerminkan supporter Indonesia, supporter timnas Indonesia ya Bang? Itu yang saya maksud, perbedaan antara sepak bola edisi kemarin dengan edisi sekarang. Penandanya STY itu. Kami masih belum nangkap tuh Bang, apa coba maksudnya? Ya penanda STY artinya keterlibatan media sosial begitu besar ketimbang di era sebelumnya. Mereka punya buzzer tersendiri begitu? Akhirnya saya menangkap seperti itu.
pengalaman saya sebagai wartawan, jurnalis, background, lalu melihat yang menyerang itu rata-rata kebanyakan atau sebagian besar ya anonim. Akun-akun apa itu istilahnya gitu. Ya. Bot. Kalau informasi yang lebih spesifik, yang lebih mungkin ilmiah karena ada risetnya, yang saya tahu karena pernah dalam satu forum yang dilakukan oleh Drone Emprit, itu menyatakan bahwa memang ada keterlibatan lah media sosial di situ gitu. Dan bukan akun-akun organik yang bergerak di sana. Iya gitu loh. Wow. Jadi saya melihatnya itu. Yang saya sebut perbedaan itu di situ. Penandanya sejak kehadiran STY gitu loh. Oke, tapi kalau karena dulu wartawan untuk pengamat mengkritik pelatih kan normal aja. Gitu loh. Ntar ketemu di lapangan gitu. Iya. Marahnya bukan marah gimana, gitu. Biasa karena aja. Karena nggak gitu. personal gitu ya, kan. Iya. Nah, penanda perbedaan itu kemarin lah. Kalau menurut saya gitu loh. Setelah itu pun tidak ada perubahan ya dalam Anda menilai timnas, menilai prestasi, kinerja, apapun itu terhadap timnas, tidak ada yang berbeda? Nggak ada. Karena begini ya, bahwa itu mengganggu ya. Makanya saya sempat melaporkan ke polisi juga kan. Karena sudah nyerempet ke anak, lalu ke sekolah juga, sekolah putri saya itu gitu loh. Jadi di Januari 2025 saya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Di BAP, di laporan polisi diterima lah. Gitu loh. Saya lanjutannya sampai mana nggak tahu. Itu dia. Ya. Saya udah tanya-tanya tapi sempat ada di pertengahan tahun kemarin ada update, tapi belakangan enggak. Mungkin karena saya bukan siapa-siapa atau gimana lah. Gitu. Jangan begitu dong. Ini kemudian kalau ada yang melihat malam hari ini. Nggak ada progres lagi loh laporan saya itu. Tapi so far Bang, ya. sampai saat ini, apakah serangan-serangan itu masih ada? Ya lebih dikit lah volumenya dibanding waktu itu. Dibanding tahun 2024, lalu masuk usai pemecatan tuh masih tinggi. Pasca pemecatan masih tinggi. Pemecatan itu kan Januari 2025. Pemecatan STY itu masih tinggi. Kalau sekarang ya sayup-sayup. Karena kan ini tentu kan komentar-komentar di media sosial bisa begitu liar. Apalagi kalau melihat ini kan stigma yang kemudian beredar pada saat itu, meskipun kemudian Anda katakan ini memang ada buzzer-buzzer tertentu yang kemudian digerakkan gitu ya. Tapi kan ini kan secara general kan publik melihatnya ini supporter Indonesia dalam menangani kritik kok, kemudian dalam menanggapi kritik kok sebegitunya ya. Sampai saat ini Bang, apakah kemudian supporter kita masih seperti itu secara general? Saya sih berharap enggak. Pengalaman langsung saya di lapangan, seringkali perilaku mereka berbeda antara di media sosial dengan di lapangan. Yang saya tangkap gitu loh. Cuma mungkin karena perilaku di media sosial berbeda, jadi yang seringkali itu lebih banyak bisik-bisik. Saya kaget kalau misalnya ada di tempat publik, di stasiun, di mana ketemu, ya ada yang nyamperi, dia minta foto, saya sepakat dengan pendapat Anda, saya ngerti yang Anda maksud, dia bilang. Ya ada yang seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba kalau dibuka DM-nya dengan nama yang sama. Iya itu. Jadi kalau secara pribadi terhadap respon kayak gitu sebenarnya saya nggak terlalu ambil pusing gitu. Makanya kan tetap aja pada konsistensi saya bicara gitu. Dan objektif di sana ya? Harus dong. Oke, berbicara mengenai objektivitas, Bung Toel, kita ingin juga dengar nih pendapat Anda terkait dengan pergantian pelatih saat ini di tubuh Timnas Indonesia, John Hartman. Kita akan bahas sesaat lagi saja ya. Kami jeda dulu.